Cek. Halo sobat anime. Kali ini ada judul baru coy, yang berjudul Strength Through Adversity My Cultivation No Limit. Ya gitulah judul barunya yang seperti inilah. Pokoknya ini. Dan judul baru ini adalah sebuah cerita yang baru aja gue baca sekitar jam 2 siang. Dan langsung gue bikin jam setengah 3 sore. Dan langsung gue upload sore ini juga. Diusahakan langsung upload juga. Dan cerita ini agak sedikit unik karena ketika dia reinkarnasi datang ke sebuah dunia jadi orang tua, jadi kakek-kakek. Dan jelas tentunya baru datang jadi kakek-kakek dan punya waktu cuma 1 jam untuk menjadi lebih kuat. Tentunya ini agak sedikit unik. Dan yang paling unik adalah kemampuan miliknya yang bisa jauh lebih kuat daripada sosok yang dia lawan. Yang artinya jika lawannya lebih kuat maka dia bisa jadi lebih kuat lagi. Dan yang lebih menarik adalah visualnya cukup oke. Dan juga oke lah, lumayan menurut gua oke banget lah. Dan untuk jalan ceritanya bagaimana? Ayo kita mulai. Cerita ini dimulai di sebuah tempat yang ada di wilayah timur dan di sebuah hutan. Dan di tempat inilah ada 2 pasang soang saling jatuh hati. Pasangan soang mereka pun sedang menikmati waktu mereka berdua. Tapi ketika mereka berdua sedang asik-asik berduaan, tiba-tiba aja mereka pun dikejutkan dengan sosok seseorang yang sedang kesal berteriak. Aku reinkarnasi, ucap dari seseorang. Dan ternyata sosok itu adalah seorang pria tua yang keriput, dimana dia adalah sosok orang yang pindah dunia. Nah, ke dunia kok jadi kakek-kakek tua, kok jadi begini. Padahal yang dia ingat sebelumnya dia cuma tidur di kelas, tahu-tahu pindah ke dunia seperti ini. Padahal sebelumnya dia di kelas sedang belajar matematika dan tiba-tiba aja berubah jadi kakek-kakek. Tentunya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengejutkan bagi dirinya. Dan dia pun bingung bagaimana bisa hal ini terjadi. Padahal dia adalah seorang pria tampan bertinggi 185 cm, belum punya pacar dan sedang menikmati kehidupan dia yang menjadi seorang mahasiswa. Tapi ketika dia bangun, kok tiba-tiba aja jadi seorang pria tua. Dan tentunya membuat dirinya tidak terima dengan ini semua. Tapi dia pun tahu kalau dia telah reinkarnasi menjadi seorang pria tua. Karena ini adalah reinkarnasi. Pria tua ini pasti dia adalah seorang ahli yang tersembunyi, ya kan? Dan aku harus melihat ingatannya, ucap dari pria ini. Dan ketika dia melihat ingatan dari sosok pemilik tubuh, dia pun teringat kalau ternyata dia dibangkitkan di dalam sebuah dunia yang disebut sebagai alam Kunlun, di mana di tempat ini dikuasai oleh para kultivator hebat. Para kultivator dibagi juga menjadi beberapa tingkatan. Pertama, di tingkatan yang paling dasar ada Refinement Key, yang kedua adalah Foundation, yang ketiga adalah Core Formation, dan next selanjutnya ada di tingkatan Nation Soul, dan selanjutnya lagi ada di ranah Spirit Transformation, dan yang ada di atasnya lagi Integrasi Mahayana, dan di next levelnya ada di Tribulasi Crossing, dan yang paling tinggi ada di ranah True Immortal. Dan untuk pemilik tubuh ternyata saat ini dia ada di ranah yang disebut sebagai Core Formation dan bernama Yi Junlin. Waduh, kebalik. Dan dia adalah seorang pria yang ternyata dulu ketika masih muda sangat-sangat berbakat. Karena bakat yang luar biasa, dia telah menjadi master puncak dari sekte yang ada. Dan sektenya bernama Sekte Xuantian. Dan sektenya adalah salah satu dari 6 sekte utama yang ada di wilayah Gurun Timur. Namun saat dia sedang menjalankan sebuah misi dulu memberantas kultivator jahat, kultivator iblis, dia disergap dan dantiannya juga telah dihancurkan. Dan dia kehilangan semua kultivasinya dan menjadi orang yang tidak berguna. Dan selama puluhan tahun setelah hidupnya, dia hidup tanpa sebuah tujuan, depresi, dan juga mulai terasingkan di gunung ini. Dan dia mulai acuh tak acuh dengan dunia sejak dia kehilangan kultivasinya hingga usianya mencapai 110 tahun. Nah, itu adalah ingatan yang telah dia dapatkan dari sosok pria tua yang ada bersama dengan dirinya ini. Dan itu jelas membuatnya jadi pada akhirnya aku hanyalah manusia biasa. Dan melihat dari usianya aku bisa berakhir kapan saja. Aku saja baru reinkarnasi. Masa mau berakhir? Ucap dari orang tua ini ya, yang bernama siapa tadi? Yi Junlin. Ya, Yi Junlin aja ya gua sebut namanya. Di sini dengan pengalaman berbagai macam novel setelah dia baca bertahun-tahun ketika dia masih hidup di bumi, pasti ada sesuatu yang akan membuatnya menjadi jauh lebih kuat kan? Pasti semacam sebuah sistem atau apapun itu. Aku yakin aku pasti memiliki kesempatan itu, ucap dari Jun. Dan di sini dia pun menunjuk lengan ke udara dan dia meminta kepada sistem untuk segera muncul. Sistem muncullah. Tuanmu di sini, kenapa kau belum muncul juga untuk memberikan hormat kepada tuanmu? Ucap dari Jun. Tapi setelah sekian detik nggak ada
Nggak ada respon apapun yang membuat sepertinya sedang bermain-main kah? Cepatlah, ayo muncul sistem, jangan bercanda. Tapi setelah sekian detik nggak ada juga. Sistem, ayolah bro, aku salah apa nih? Aku tidak sedang bercanda nih. Setidaknya berikan aku respon. Iya. Aku tahu. Di sini Jun dia pun berpikir kalau sepertinya sistem mungkin aja bisa dibangkitkan dengan cincin interspasial. Pasti ada ucap dari Jun. Dan ketika dia membuka, ya lo, ada dong cincin. Nah, sistem kau pasti ada di sana kan? Dan ketika Jun dia ingin mengeluarkan sistem, ternyata nggak ada respon apapun dari cincin ini. Jangan berpura-pura, aku tahu kau sedang bersembunyi di dalamnya. Ayo keluarlah. Tapi setelah sekian menit detik nggak ada respon apapun yang membuat Jun kini dia pun melempar cincin itu dan dia juga mulai ngamuk. Langit dasar, semua upatan-upatan pun diucapkan oleh Jun karena dia nggak punya sistem yang dapat membantu dirinya. Bagaimana mungkin dia dibangkitkan jadi orang tua dan nggak punya sistem yang dapat membantu dirinya, hingga dia mengupat dengan kata-kata busuknya. Dan ketika dia mengupat dengan kata-kata busuk, pada akhirnya ting, sistem pun muncul dong. Setelah diupat akhirnya muncul. Dan di sini sistem pun mengatakan untuk berhenti, jangan mengatakan hal-hal yang tidak benar lagi. Stop, tolong berhenti, jangan mengupat dan jadilah beradab, ucap dari sistem yang baru-baru muncul. Dan melihat sistem muncul membuat Jun dia sungguh sangat senang. Jun dia pun sangat senang pada akhirnya sistem muncul. Akhirnya kau muncul, ucap dari Jun. Kau curang, kau hampir saja. Kau curang. Aku hampir mengira ini cerita gaya manusia biasa, ucap dari Jun. Tapi di sini sistem pun meminta maaf karena dia lo respon. Maaf, aku sedang tidur, ucap dari sistem. Dan di sini sistem pun memberitahukan sebuah informasi. Apakah ingin membuka hadiah pemula? Ya, buka, ucap dari Jun. Dan ternyata hadiah pertama yang diberikan oleh sistem adalah hadiah. Selamat, kau mendapatkan sebuah kemampuan khusus. Melawan dengan kekuatan, melawan lawan yang lebih kuat akan langsung memberikan kau satu tingkatan yang ada di atasnya secara permanen tanpa efek samping. Nah, nggak ada efek samping. Mendengar itu, melihat pemberitahuan dari sistem jelas bahwa Jun dia pun sungguh sangat shock. Apakah ini nyata? Kalau begitu, kalau aku sekarang hanya orang biasa, lalu aku menghadapi seorang immortal. Ya, sistem pun menjamin kalau Jun bisa menjadi jauh lebih kuat. Dan itu jelas membuat Jun dia pun bersemangat. Dia bisa menjadi jauh lebih kuat, yang artinya aku tidak akan terkalahkan dong. Selalu saja aku ada di satu tingkat dari lawanku. Kultivasi, buang aja dah, gak perlu kultivasi, ucap dari Jun. Dan untuk sistem, dia juga memberikan sebuah syarat kepada Jun dan sebuah peringatan kalau ternyata saat ini Jun waktu hidupnya cuma 1 jam. Yang membuat Jun dia pun harus mencari di mana sosok yang akan menjadi lawannya. Tidak mungkin aku akan berakhir cepat ini kan. Aku baru datang ke tempat ini dan aku ada di gunung dan aku harus mencari lawan yang kuat untuk memperpanjang hidupku, ucap dari Jun yang kini dia pun berjalan mencari di mana musuhnya untuk menjadi jauh lebih kuat. Tapi setelah 30 menit dia berlari, berjalan lebih tepatnya, menuruni gunung mencari musuh, nggak ketemu apapun. Udah 30 menit tubuhnya mencari musuh tapi nggak ketemu siapapun, hingga membuatnya gemetar. Dasar kenapa ada di gunung? Sekarang aku jadi ikut kena imbasnya kan, ucap dari Jun yang kesal. Waktunya terlalu mepet. Dan di sini ketika Jun sedang menuruni gunung, dia pun melihat sebuah perselisihan guntur yang sedang berkecamuk di dekat tempatnya. Dan ternyata itu adalah tempat di mana ada sekelompok kultivator yang sedang berselisih, di mana ini adalah sekelompok kultivator yang berasal dari sekte Xuantian yang sedang menghadapi sayap, yang artinya ini adalah dia para iblis, para kultivator iblis yang akan menghadapi para kultivator manusia, di mana para kultivator iblis ini mereka pun berencana untuk segera mengalahkan para kultivator manusia. Tapi di sini untuk para kultivator manusia mereka pun kesal karena mereka setelah bertahun-tahun selalu saja dirusuhi oleh kerajaan Li, dan aku sendiri akan menghancurkan kalian dan menjatuhkan kalian ke jurang, ucap dari pimpinan dari sekte Xuantian. Dan sekarang kau kembali beruntung bisa dapat bertahan dan beraninya kau ingin balas dendam hanya dengan kawanan binatang ini. Di sini master dari sekte
Xuantian, dia pun tahu kalau kultivator iblis ini pasti dipicu oleh sekte lainnya pula. Dan untuk kultivator iblis, ketika dia dikata-katai oleh master dari sekte Xuantian, dia tidak terima dan dia kini menyiapkan kekuatannya untuk segera menghancurkan mereka semua. Dan kekuatan yang dibangkitkan oleh kultivator iblis itu ternyata kekuatan yang ada di ranah Nation Soul. Dan dengan kekuatan yang dimilikinya membuat para kultivator manusia ini, mereka pun tahu kalau ini sangat berbahaya. Ketua mencapai ranah Nation Soul, ucap dari mereka yang tahu kalau lawannya sungguh sangat kuat. Tapi di sini mereka pun juga tidak mungkin dapat menyerah begitu saja. Mereka akan menghadapi mereka semua. Walaupun mereka tahu lawannya dipimpin oleh sosok kultivator iblis yang ada di ranah Nation Soul, mereka pun tetap maju. Dan di sini para pasukan dari sekte Xuantian, mereka pun menghadapi para kroco-kroconya dulu sebelum menghadapi Big Boss yang ada di atas sana. Dan untuk Jun saat ini dia pun itu cepat-cepat serang aku, ucap dari Jun yang sedang mencari musuh. Walaupun kini dia terus berjalan, tapi jalannya lambat sekali. Dan kali ini dia cuma punya waktu tersisa 20 menit lagi. Cepat, siapapun itu terburu-buru sekalipun. Ini Jun, dia pun panik setengah empus. Dia pun panik karena dia nggak punya banyak waktu lagi. Dan dia juga berteriak tapi nggak ada yang dengar karena jaraknya terlalu jauh. Dan di sini Jun, dia pun mencoba mendekatinya dan harus naik tangga. Dan untuk kakek-kakek tua naik tangga dengan kondisi yang seperti ini tentunya sangat merepotkan untuk dirinya. Pinggang tua ini merepotkan, ucap dari Jun. Sedangkan di atas sana kini kultivator iblis itu dengan kekuatan yang dia miliki, dia akan menghadapi semua para kultivator yang ada di bawah sana. Dan dengan kemampuan yang dia miliki, raja ini akan menunjukkan betapa kuatnya ranah Nation Soul, ujar dari kultivator iblis yang kini dia melepaskan sebuah serangan yang menjatuhkan para kultivator dari sekte Xuantian itu. Dan dalam satu serangan di sini mereka semua langsung tumbang. Walaupun mereka semua tidak berakhir, tapi mereka juga cukup terluka. Tidak ada pilihan lain. Perbedaan di antara ranah Golden Core dan juga Nation Soul terlalu besar, ujar dari Master Sekte. Tapi melihat lawannya yang kalah dengan cara seperti ini membuat kultivator iblis itu dia pun tertawa. Siapa lagi yang berani melawanku? Terimalah akhir dari kalian dengan patuh, ujar dari kultivator iblis ini ataupun monster ini. Tapi dari ujung sana ada yang berujar, "Hei burung besar, lihat sini, lihat. Jangan lihat kemana-mana. Sini, aku sedang berbicara dengan dirimu," ujar dari Jun yang kini dia mengatakan kata-kata kotornya juga yang membuat burung besar itu dia pun kesal. Orang tua ini, kau sepertinya sudah bosan kah berada di dunia ini? Berani-beraninya kau menghinaku, ucap dari Husrung. Dari elang besar itu yang kini dia mulai mengarahkan pandangannya kepada Jun. Dan untuk Jun, dia pun mengeluarkan sebuah toa yang entah dari mana dia dapatkan. Dan dia mulai mengutak dengan kata-kata kasar. Dan dia meminta kepada burung itu jika dia berani maka serang aku, ucap dari Jun yang terus mengatakan sebuah provokasi. Dan di sini Jun dia juga beruntung. Untung saja aku datang tepat waktu. Dan aku ingat dari ingatan orang tua ini bahwa pengeras suara ini di ruangan ini hanya butuh batu roh dan aku bisa mengaktifkannya, ucap dari Jun yang mendapatkan sebuah toa entah dari mana dan juga sebuah batu roh. Dan melihat dirinya dikata-katai oleh seorang pria tua tentunya membuat kultivator iblis ini dia pun kesal dan tidak terima. Aku belum pernah bertemu dengan seseorang yang begitu sombong, ucap dari kultivator iblis itu. Tapi di sini untuk para kultivator dari sekte Xuantian, mereka pun tahu kalau itu adalah saudara mereka, itu adik Yi, Jun Yi, ucap dari mereka. Dan di sini mereka pun bingung dengan apa yang sedang dilakukan oleh adik junior mereka. Dan di sini mereka juga tahu kalau ini nggak ada gunanya juga karena mau bagaimanapun sayang sekali dia telah disergap waktu itu dan dia kehilangan semua kultivasinya dan dia kini menjadi orang yang tidak berguna, ucap dari orang-orang tua ini yang tahu kalau dulu senior Jun memang sangat kuat, tapi sayangnya kultivasinya udah nggak ada. Dan sepertinya dia ingin berkontribusi dengan sekte walaupun yang nggak guna juga. Tapi di sini untuk kultivator iblis ini mendengar nama Yi Junlin sedang mengejek Raja Iblis, tentunya membuat Raja Iblis ini dia benar-benar tidak terima. Dan dia jadi itu adalah kau, sampah tua dari puluhan tahun lalu, ucap dari burung ini yang kesal dengan Jun. Tapi untuk Jun, karena dia nggak punya banyak waktu, dia cuma bisa berkata-kata busuk aja agar burung itu berani menyerang dirinya. Bahkan di sini Jun mengancam akan bikin ayam geprek digeprek, terus mengucapkan kata-kata busuknya. Dan untuk Jun dia hanya punya waktu 10 detik lagi. Kenapa burung ini tidak lambat sekali? Berhentilah berbicara kosong, kalau tidak ini semua akan membuatku langsung lock out, ucap dari Jun yang memang gak punya waktu cuma 10 detik. 10, 9, 8,
7. Beberapa detik pun tetap terhitung mundur. Tinggal 10 detik dan di sini burung besar itu tiba-tiba aja dia pun melepaskan sebuah serangan ke arah Jun yang ada di bawah sana. Dan ini adalah hal yang memang telah ditunggu-tunggu oleh Jun. Dan ini ya akhirnya jawab dari Jun. Dan ketika dia terkena serangan yang datang di sini, sistem pun langsung mendeteksi kalau saat ini host telah diserang oleh musuh yang ada di ranah Nation Soul tingkat 1. Dan itu jelas memicu skill pasif yang dimiliki oleh Jun, yang artinya Jun bisa menjadi jauh lebih kuat dan dia akan mendapatkan kultivasi Nation Soul tahap 2. Jawab dari sistem yang membuat kini Jun perlahan-lahan tubuhnya berubah dari pria tua keriput pakai tongkat kini menjadi sosok pria muda yang cukup tampan. Ya, aku telah ada di ranah Nation Soul. Wah, luar biasa. Dan untuk sistem, kau ada di ranah Nation Soul. Dan ini sangat profesional. Ingat, sistem ini sangat profesional. Ucap dari sistem yang kini membantu Jun menghentikan serangan dari kultivator iblis itu. Dan melihat serangannya dapat dihentikan tentunya mengejutkan bagi burung besar ini. Bagaimana bisa serangannya dapat dipatahkan begitu saja. Dan untuk para kultivator manusia, mereka pun bingung dan bertanya-tanya apakah adik junior mereka masih dapat bertahan. Sedangkan untuk Jun saat ini dia muncul dengan tampilan barunya dan dia juga berujar. Jadi ini kekuatan ranah Nation Soul benar-benar salah satu kekuatan tempur teratas yang ada di dunia manusia. Sangat menakutkan, ucap dari Jun. Sedangkan untuk burung ini dia pun jadi kau ada di ranah Nation Soul juga, ucap dari burung ini. Dan dia juga menyadari kalau saat ini kultivasi yang dimiliki oleh lawannya jauh lebih kuat daripada dirinya. Walaupun ya cuma beda 1 klik, tapi tetap aja di atas dirinya. Sedangkan untuk para kultivator manusia ini, mereka pun bingung bagaimana bisa adik juniornya yang enggak berguna ternyata adalah seorang master yang ada di ranah Nation Soul. Mereka semua pun jadi bingung. Jadi adik junior yang kultivasinya hilang itu hanyalah sebuah kedok pikir dari mereka. Dan mereka pun berpikir kalau adik juniornya itu sepertinya sedang pura-pura lemah doang dan menyendiri di dalam gunung. Ternyata dia sangat kuat. Adik junior kau sangat licik, ucap dari mereka. Dan mereka juga tidak menyangka kalau ternyata adik juniornya sekuat itu. Sedangkan untuk kultivator iblis itu yang tahu kalau lawannya memiliki tingkat kultivasi yang ada di atas dirinya, membuatnya pun takut dan dia berujar no. Apapun yang baru saja terjadi semuanya hanyalah sebuah kesalahpahaman. Jadi kita berdamai dan mungkin saja aku mampir ke sektemu suatu hari nanti. Kita bisa minum teh atau apapun itu. Ucap dari kultivator iblis itu yang takut dong. Dan untuk Jun, kesalahpahaman. Kau menghancurkan pondasi dari sekteku dan sekarang semuanya hanya sebuah salah paham. Dah, tidak mungkin. Ucap dari Jun yang kini dia pun oh, jadi bagaimana kalau aku akan membinasakan seluruh sektemu? Ups, dan aku mengatakan aku telah salah. Dan kau akan mengabaikanku kah? Kurasa tidak begitu. Ucap dari Jun yang membalikan kata-kata dari kultivator iblis itu, yang membuat kultivator iblis itu dia benar-benar tidak terima. Dan dia benar-benar muak. Dan dia juga tahu kalau memang Jun kultivasinya ada di atas dirinya. Tapi itu cuma 1 klik alias 1 rating di atas, 1 tingkat di atas nih. Dan itu pastinya tingkat kekuatan mereka juga tidak mungkin jauh berbeda. Kau benar-benar ingin melanjutkan ini semua sampai akhir kah? Ucap dari kultivator iblis itu. Dan untuk Jun, aku tidak ribut dengan seseorang kecuali dia mengajakku ribut duluan. Tapi jika mereka melakukannya, aku tidak akan menahan diri. Ucap dari Jun yang kini dia bersiap untuk melepaskan sebuah serangan. Dan melihat Jun yang memang ingin melawan, tentunya membuat kultivator iblis ini dia nggak punya pilihan lain selain dia melepaskan sebuah serangan. Dan untuk Jun, dia pun sama. Silakan majulah, ucap dari Jun sembari menyiapkan sebuah serangan pula. Dan di sini serangan yang diberikan oleh Jun terlalu mengerikan hingga membuat burung ini dia pun shock dengan apa yang dia lihat, karena serangan dari Jun sangat-sangat besar dan juga mengerikan. Bahkan di sini burung ini dia pun tahu kalau dia bakal berakhir jika dia terkena ini semua, dan dia mengatakan dan meminta mohon kepada Jun, ambillah semuanya ingin kau ambil, istriku semuanya, klanku semuanya ambillah, asal kau membiarkanku tetap bertahan. Ucap dari burung ini, karena sejatinya aku baru mencapai ranah Nation Soul, aku belum siap untuk pergi. Ucap dari burung itu sebelum berakhir sudah dihajar oleh teknik dari Jun. Dan melihat big boss mereka, pimpinan mereka telah dikalahkan, membuat para soang-soang yang lainnya bebek lagi, burung elang yang lainnya mereka pun semua panik melihat raja mereka telah dikalahkan. Dan itu membuat mereka pun langsung mencoba untuk kabur semuanya kabur. Tapi untuk Jun,
kalian semua ingin lari? Tidak jika kalian masuk ke dalam pandanganku. Ujar dari Jun sembari dia mengangkat tangannya, dan ketika Jun menggerakkannya, boom, semuanya berakhir. Baiklah, burung aneh itu tidak akan mengganggu sekte kita lagi. Jawab dari Jun. Dan aksi gila Jun selanjutnya akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan jika kalian suka dengan judul ini, tolong dibantu like dan juga tolong dibantu komen. 500 like, 100 komen lebih, langsung lanjut part 2. Dan jika responnya bagus, besok gua upload langsung 2 part. Part kedua sama part ketiga. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Di sini 2 part. Di sini gua upload 2. Di Bacotan Jack gua juga upload 2. Oke? Kalau responnya bagus ya. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you. Kritik dan saran tolong di komentar aja. Thank you.